Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah Islam, iman, ihsan, insyaallah, juga nikmat sehat walafiat sampai dengan hari ini kita masih bisa beraktivitas dalam rangka berjalan untuk mencari ilmu limardhatillahi ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada dai terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga tercurah pula kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, kepada orang-orang yang menyuruh kepada jalan Allah dan Rasulnya, juga kita semuanya sebagai umatnya. Teman-teman sekalian, para mahasiswa dan para mahasiswi yang Allah Subhanahu wa taala cintai, alhamdulillah pada siang hari ini, pada kesempatan hari ini kita semuanya bisa bertemu dalam perkuliahan mata kuliah fikih dakwah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya, memberikan pemahaman yang baik sebagaimana telah diajarkan oleh Nabi SAW kepada umatnya, yaitu segala sesuatu harus dengan ilmu. Teman-teman sekalian, para mahasiswa dan para mahasiswi, bahwa perbuatan itu ada dua macam. Secara umum perbuatan itu ada dua macam. Pasti perbuatan baik, dan yang lawannya adalah perbuatan tidak baik atau buruk. Ajakan juga ada dua macam. Ajakan kebaikan dan juga ajakan kepada ketidakbaikan atau keburukan. Nah, ajakan kebaikan ini sering disebut dengan dakwah atau dakwah ilallah. Teman-teman sekalian, bahwa dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebuah amal yang agung. Kebaikan itu tidak serta-merta ada pada diri manusia, tetapi hal itu disebarkan lewat sumbernya. Sumber kebaikan adalah Al-Quran yang antum hafalkan, dan juga sunnah Rasulullah SAW. Nah, agar sumber kebaikan ini menyebar kepada seluruh manusia, maka di situ ada aktivitas yang namanya dakwah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ila akhiril ayat. Kita disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat terbaik itu apabila kita memerintahkan kepada yang baik, mencegah kepada yang mungkar, dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Ada sebuah ayat yang cukup spesifik, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kalian ada sekelompok umat yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan itulah orang-orang yang beruntung. Jadi dari ayat ini jelas bahwa orang muflihun itu, Masya Allah, orang muflihun itu adalah, cirinya adalah dia mengajak kepada kebaikan, menyuruh yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Dan sebagaimana kita tahu bahwa sumber kebaikan tadi adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi, dan
antum-antuna adalah orang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kalamnya lewat pembelajaran di STIK Multazam, maka kewajiban buat antum dan kita semuanya sebelum kita melakukan dakwah adalah mengetahui ilmunya. Al ilmu qabla amal. Ilmu sebelum beramal. Ibadah tanpa ilmu tidak sah. Ya. Beramal tanpa ilmu bisa jadi rusak amalnya. Dakwah tanpa ilmu, dakwahnya bisa jadi tidak sesuai dengan tuntutan kebenaran itu sendiri. Padahal kita tahu bahwa ada sebuah perkataan yang mengatakan faqihun wahidun asyadu inda syaitan min alfi abidin. Satu orang yang faqih, faham akan urusan agama Allah ini itu lebih berat dikalahkan oleh syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah. Faqih artinya orang yang sangat memahami fikih. Nah, fikih ini diantaranya ada namanya fikih dakwah. Nah, kalau dari perkataan tadi bahwa seorang dai yang faqih, yang dia sangat memahami tata cara berdakwah, maka itu sangat sulit dikalahkan oleh setan daripada 1000 orang yang ahli ibadah tanpa ilmu. Atau dia mengajak orang kebaikan tapi tanpa ilmu. Sehingga fikih dakwah ini adalah sebuah keniscayaan buat kita semuanya, bahwa sebelum kita melaksanakan dakwah maka kita harus mengetahui fikih dakwahnya, karena tanpa ilmu segala sesuatu bisa rusak. Sehingga tidak salah ketika di STIK Multazam ini salah satu mata kuliah adalah fikih dakwah, agar antum-antuna semuanya sebagai seorang yang diberi amanah kebaikan, di dada, di hati antum ada kebaikan yang besar dan ingin disebarluaskan, maka sebarluaskan, karena kalian semuanya dan kita semuanya adalah orang-orang yang diperintahkan untuk mengajak kebaikan. Dan kalau kita beramal sendiri, niscaya tidak akan cukup amal baik kita. Kita butuh amalan orang lain. Orang lain akan melaksanakan kebaikan, pahalanya mengalir juga kepada kita. Ada sekian banyak 100, 200, sekian banyak orang melaksanakan kebaikan dan pahalanya mengalir kepada kita. Itu dengan apa? Dengan ajakan kebaikan yang dilakukan oleh antum-antumnya dan kita semuanya, insyaallah. Fikih dakwah adalah keniscayaan sebelum kita mengajak kepada kebaikan. Kita terus mengajak kebaikan dan kita terus dalami fikih dakwahnya, insyaallah. Baik, insyaallah mulai pekan depan kita akan belajar maksimal dengan RPS yang dibuat, juga tentang materi-materi yang disiapkan, insyaallah sampai 1 semester ini. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita untuk bisa paham sehingga kita menjadi seorang muslim yang baik, pengajak kepada kebaikan yang baik, yaitu dengan hikmah, mau'izatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan, yang mengajak dengan lemah lembut, dengan hikmah, dengan kebaikan. Seandainya itu dengan berdebat dengan yang paling baik. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usi nafsi bitaqwallah wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.